Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya, kita jumpa lagi. Saya Rudi Sutadi dan dari Kit Aba Ultimate for Autism yang berlokasi di Grand Wisata Blok AA 11 nomor 56 57 58 Bekasi. Ya, pagi ini insya Allah kita akan bahas tentang fenol karena ada pertanyaan masuk. Sebenarnya sudah berkali-kali ya kita terangkan tentang fenol, tapi tidak apa, mungkin waktu itu terlewat atau gimana, atau belum didiagnosis anaknya waktu itu, sehingga tidak ada kepentingannya mendengar tentang fenol pada autisme. Ya, apa sih itu fenol? Fenol itu bahan kimia ya, yang terdapat di sayur dan buah dan umbi juga. Semua buah dan semua sayur itu mengandung fenol ya. Ya, yang nggak boleh yang fenolnya tinggi ya. Yang fenolnya rendah boleh, tapi dengan syarat pertama dibantu enzim fenolisis, kedua dimasukkan dalam jadwal rotasi makanan anak, dalam jadwal RNE diet, RNA diet rotasi dan eliminasi ya. Jadi kenapa sih masalahnya? Karena ada masalah enzim PST, defisiensi atau kekurangan enzim PST pada autisi ya, penyandang autisme. Jadi sebenarnya fenol itu sendiri dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Antara lain antioksidan. Hanya masalahnya pada orang yang non autisi tanpa masalah efisiensi enzim PST, itu fenol yang masuk ke dalam tubuh diambil hanya sedikit, keperluannya sedikit untuk antioksidan, kemudian sisanya dibongkar oleh enzim PST, dibuang antara lain melalui urin ya. Nah, jadi pada autisi, penyandang autisme, terjadi defisiensi sehingga fenolnya ini menumpuk di tubuh autisi, di tubuh penyandang autisme, sehingga menimbulkan gejala-gejala, berbagai gejala. Apa sih gejalanya? Banyak gejalanya. Gejalanya misalnya sering kencing ya, kemudian ketawa-ketawa malam hari, atau ketawa yang tidak jelas ya, masalah buang air besar ya, bisa terjadi diare, bisa terjadi malah buang air besarnya sulit gitu ya, dan lain sebagainya. Ada juga gejala misalnya kacamata panda ya, panda yang ruang berkacamata gitu kan. Jadi gejalanya ada hitam-hitam di kantung matanya itu. Tapi jangan kebalik, karena ada orang tua yang bilang tidak ada hitam-hitam sehingga tidak ada masalah fenol. Ya, bukan begitu. Gejalanya antara lain bisa tertampak, bisa enggak ya, ruam di kulit ya, bisa tampak, bisa tidak ya. Nah, tapi masalah yang di autisi terutama adalah menyebabkan stimming, menyebabkan dia perangsangan pada SSP, susunan saraf pusat otak gitu ya. Jadi bisa terjadi moodnya swing dari moodnya tinggi, moodnya rendah. Jadi apa saja sih makanan yang bahan-bahan makanan yang fenolnya tinggi sehingga harus dipantang? Banyak, contohnya buah apel,
bir, semangka, bahkan ya salak segala gitu ya, dan lain-lain. Sayur banyak, ada bayam, kangkung, dan lain-lain. Umbi, kentang, ya, singkong, ya. Kemudian, nah, buah yang lain seperti misalnya kurma, wah itu polifenol tinggi sekali, ya. Nah, kemudian bahan-bahan kimia ya seperti misalnya pewarna makanan, pengawet makanan, fenolnya tinggi. Ada juga obat-obat yang fenolnya tinggi ya, sehingga dipantang jangan gunakan obat-obat ini untuk pasien autisi, penyandang autisme, yaitu paracetamol dan acetosal. Jadi gimana dok kalau anaknya demam? Ya jangan diberikan, alternatifnya ibuprofen atau methimazole. Methimazole merek dagang yang terkenal Algin ya. Ibuprofen yang merek dagang yang terkenal Oris. Ini tidak ada pesan sponsor ya. Nah, jadi bisa beli generiknya, bisa beli merek dagang apapun ya. Nah, yang paling penting adalah dosis obatnya ya. Jadi kecuali ini kalau dikhawatirkan DBD, demam berdarah ya, jangan gunakan ibuprofen. Dan penggunaan itu harus setelah makan, jangan perut kosong ya. Jadi mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan tentang fenol ya. Dan pada keadaan ini, yaitu wabah pandemi COVID, coronavirus disease ya, nah, itu jangan lupa stay at home ya, tinggal di rumah, kemudian pakai masker, physical distancing ya. Jadi sementara dari saya Rudi Sutadi dari Kit Aba Ultimate for Autism di Grand Wisata Bekasi. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.